Dan untuk membahas pertandingan big match ini, kita sudah kedatangan jurnalis senior tabloid bola, Bung Sabto Haryo Rajasa. Selamat datang, Bung. Apa kabar? Baik. Nah, ini kita melihat big match malam ini nih. Walaupun Chelsea sudah memastikan juara Liga Primer dan juga MU sudah mengunci untuk bertanding, ini apakah akan masih seru gitu kita menonton? Walaupun kita tahu ini Tottenham juga di posisi kedua gitu, Bung, bukan tim yang berada di bawah. Iya, memang kemenangan Chelsea kemarin ya di hari Jumat otomatis membuat mereka otomatis menjadi juara Premier League musim ini. Sementara Spurs sudah pasti tidak bisa menjadi juara, mereka hanya bisa merebut posisi atau memastikan posisi runner up ketika mereka memenangi partai melawan United kali ini. Sementara United Jose Mourinho juga mengatakan bahwa kita sedang mempermainkan peringkat 5 atau peringkat 6. Kita tidak mungkin naik ke peringkat keempat atau tidak mungkin mustahil, ya, dan kita tidak mungkin terlempar juga ke peringkat ke-7. Tapi fokus mereka memang diakui bahwa ada di final Liga Eropa. Meski demikian, dia tetap mengaku bahwa timnya akan tetap bertanding dengan maksimal, cuman akan ada sedikit rotasi yang dimainkan oleh pasukan Jose Mourinho untuk bisa memastikan timnya bugar pada saat final Liga Eropa nanti. Nah, ini berarti kedua tim besar ini punya misi masing-masing di balik Premier League yang sudah kita bisa tahu pemenangnya adalah Chelsea dan Tottenham berada di posisi kedua gitu. Jadi sebenarnya lebih penting bagi siapa sih match ini, Bung? Iya, kalau bagi Spurs memang ada semacam nostalgia juga ya ketika ini partai terakhir mereka di White Hart Lane. Ketika mereka akan membangun stadion baru tepat di sebelah White Hart Lane dan juga mereka akan pindah sementara ke Stadion Wembley, sehingga partai ini adalah sebuah partai yang dalam tanda kutip partai perpisahan bagi fans yang biasa datang ke situ, sehingga mereka ingin meraih poin penuh di partai ini. Jadi kalau tadi Andre tanyakan apakah kemenangan ini penting bagi Spurs atau penting bagi United, saya melihatnya ini sebagai partai yang lebih penting bagi Spurs untuk dimenangi karena ada faktor-faktor historis ketika mereka akan meninggalkan White Hart Lane ya. Dan ini malam ini juga menjadi duel striker timnas Inggris, Harry Kane dengan Marcus Rashford. Ini gimana Anda menilai striker masa depan Inggris nih di antara sosok mereka berdua? Iya, saya kebetulan awalnya saya kurang impress memang dengan Harry Kane ya. Ketika dia menjadi salah satu top scorer di Premier League, saya mengatakan bahwa mungkin ini hanya one season wonder bagi seorang Harry Kane. Tetapi ternyata musim kedua tetap di atas 20 gol, musim ketiga juga tetap di atas 20 gol. Berarti memang he has something. Dia pemain yang betul-betul hebat, dia pemain yang bisa tampil secara konsisten. Sementara Rashford memang usianya masih sangat muda, kita tidak bisa bersandar banyak pada pemain yang baru berusia 18 tahun, tetapi sudah menjadi bagian bahkan menjadi striker inti dari Manchester United kali ini. Ujung tombak Mourinho yang selalu dipasang oleh Mourinho tidak hanya di Premier League tapi juga di Liga Eropa, dia selalu dipasang sebagai striker depan. Jadi memang dua pemain ini punya karakter yang sangat luar biasa sebagai striker masa depan Inggris. Berarti Inggris juga cukup punya dua striker yang sangat kuat gitu ya. Dan langsung saja kita melihat perakhiran formasi Tottenham Hotspur. Posisi bek kanan Spurs kini terdapat nama Kieran Trippier. Nah, ini dia mampu menggeser posisi Kyle Walker. Di mana kita tahu nih biasanya selalu dipasang Kyle Walker. Ini seperti apa sih melihat permainannya? Ya, memang Pochettino ketika memainkan formasi 3 back ya. Kali ini ada Vertonghen di sini, lalu ada Werrell di sini dan juga Eric Dier. 3 pemain ini justru tampil walaupun mereka sebetulnya lebih sering bermain dengan formasi 4 back, tetapi ketika mereka bermain dengan 3 back, otomatis tadi seperti Andre katakan, Trippier atau Kyle Walker bisa dimainkan di posisi kanan, lalu Ben Davies juga bisa dimainkan di posisi ini sehingga memberikan lebih banyak pemain bertahan ketika ada transisi serangan dari Manchester United. Jadi siapapun yang biasa dimainkan di posisi kanan, entah itu Walker atau Trippier, dan saya pikir Trippier memang baru masuk ke sini sehingga dia tidak bisa menjadi pemain yang langsung mendapatkan posisi di tim inti ya, karena memang dia bukan pemain reguler di Tottenham Hotspur, tetapi sekarang ini kerap sekali dimainkan gitu, Bung. Tetapi dia punya kualitas yang saya rasa tidak kalah jauh dengan Kyle Walker, sehingga ketika dia terus dirotasi di posisi tersebut, kedepannya saya rasa ini akan menjadi posisi yang penuh persaingan antara Trippier dan juga Kyle Walker di posisi kanan. Dan dua posisi back dari Spurs ini termasuk pemain muda. Apakah ini menjadi titik lemah yang bisa dipergunakan MU malam ini? Iya, kalau melihat United memang mereka di musim ini bisa dibilang jarang masuk dari sisi sayap ya. Kalau bisa dibilang ketika mereka masuk dari posisi sayap sudah berada dalam posisi sepertiga lapangan terakhir. Jadi kalau bola
ketika sudah sampai situ mungkin menjadi sinyal bahaya bagi Spurs. Tetapi mereka bisa menyaring bola tersebut ketika belum sampai ke posisi sepertiga terakhir. Ketika peran Dembele dan juga Wanyama dan Trippier tentunya dan Davies di sini akan menyaring dulu bola-bola tersebut ketika United mencoba untuk melakukan serangan-serangan balik lewat kedua sayap, sehingga ketika masuk ke sini lini pertahanan bola itu sudah tersaring terlebih dahulu. Ya, tadi juga Bung sudah menyebut sedikit nih. Nah, bagaimana dengan peran dari dua gelandang jangkar Spurs ini, Dembele dengan Wanyama? Iya, saya rasa ini perpaduan yang sangat istimewa menurut saya. Tadinya Dele Alli ataupun Dyer yang sering dimainkan di posisi ini, tetapi dengan adanya Wanyama dan Dembele membuat seorang Ali bisa bergerak bebas. Dia bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk mendapatkan memanfaatkan umpan-umpan yang datang, crossing bola-bola atas ataupun bola-bola bawah. Eriksen pun bisa lebih leluasa untuk bergerak menggunakan kedua kakinya yang bisa dibilang cukup hidup untuk melakukan tembakan dari luar ke penalti. Peran Dembele dan juga Wanyama sangat sentral tentunya untuk menstabilkan lini tengah dari Spurs. Ketika mendapat serangan, mereka yang mendahulu menjadi filter dari pertahanan, tetapi ketika menyerang pun mereka juga yang lebih dulu membangun serangan sehingga mendapatkan serangan yang cukup atraktif dari tiga pemain yang ada di depan. Oke, Bung. Nah, ini jika deadlock, Song Heung-min biasanya juga dimasukkan oleh Pochettino nih. Ya. Ini bagaimana Bung melihat seperti formasi ini dengan siapa yang biasa digantikan olehnya? Ya, Karena biasanya tidak dimainkan dari awal gitu ya. Biasanya kalau ingin menambahkan daya gedor, memang pilihannya adalah untuk mengganti salah satu antara Wanyama dan juga Dembele. Antara dua pemain ini diganti sehingga Dyer bisa tampil di sini, Trippier turun, mereka akan tampil dengan formasi 4 back. Sehingga Song Heung-min bisa masuk. Kita tahu pemain ini cukup sering untuk melakukan gol dan juga dia memberikan assist yang cukup banyak, sehingga ketika tadi Andre katakan ada deadlock yang bola tidak bisa masuk ke dalam gawang oleh Harry Kane ataupun Eriksen dan juga Dele Alli, peran Song Heung-min akan sangat penting ketika dia menghadirkan entah itu Dembele ataupun Wanyama. Oke, baiklah, kita ke perakhiran formasi Manchester United. Ya. Nah, dari formasi ini, Bung, ini apakah menjadi formasi yang bisa dibilang ideal di tengah keterbatasan pemain yang cedera maupun yang tidak bisa ikut nih? Iya, Mourinho memang mengatakan bahwa pemain kita hanya ada 15, sementara partai mereka masih ada 3 partai, lalu mereka masih memainkan 1 final Liga Eropa, sehingga mereka cukup sulit untuk bisa merotasi pemain karena ada pemain-pemain yang tidak bisa dimainkan, sehingga mereka butuh pemain-pemain yang bisa dikatakan cukup fit pada saat final Liga Eropa nanti. Makanya beberapa pemain yang tadinya hanya menghuni bangku cadangan seperti Rooney, ya harus kita akui dia juga bukan pemain inti lagi di musim ini, akan tampil ketika Pogba tidak bisa bermain di sini. Fellaini juga masih terlilit sanksi sampai akhir kompetisi, sehingga lini tengah pun tidak ada Fellaini di situ. Back kanan yang biasanya Darmian yang akan bisa bermain di posisi kanan, tetapi karena back kirinya sudah kehabisan stok, Marcos Rojo tidak bisa bermain, Danny Blind tidak bisa bermain, Ashley Young juga tidak bisa bermain, pemain-pemain mereka yang biasa tampil di posisi back kiri tidak bisa bermain, sehingga otomatis Darmian dipindahkan ke kiri sehingga memberikan ruang pada Tuan CB. Ada 3 pemain junior yang dipanggil oleh Mourinho untuk bisa menambal skuad ini. Jadi kalau mungkin ada lini yang bisa dikatakan agak lemah bagi United di musim ini atau di akhir pertandingan ini, mungkin posisi Tuan CB di sebelah kanan. Dan juga tidak adanya Ibra ya pada sampai akhir musim ini. Nah, juga Pogba tidak akan tampil bukan karena cedera tapi karena ayahnya meninggal. Kira-kira siapa yang akan menggantikan posisi Pogba? Kalau melihat perannya sebagai motor tim sekarang dari United, saya memang sulit untuk mencari padanan yang sama ya untuk kasus Pogba. Tetapi untuk sisi kepemimpinan di lapangan, untuk sisi pengalaman dalam partai yang bisa dikatakan cukup krusial kali ini bagi Spurs yang akan tampil habis-habisan, saya rasa memang Rooney adalah pemain yang paling pantas untuk dimainkan di posisi tersebut. Kalau kita lihat memang Herrera dan Carrick ketika Pogba sudah tidak dimainkan lagi sebagai gelandang bertahan, dia berada di posisi Rooney kali ini. Sementara ketika Pogba tidak dimainkan, nah Rooney saya rasa akan kembali pada peran sentralnya dia sebagai second striker, sehingga bisa mendistribusikan bola untuk Mata di sebelah kanan atau Anthony Martial di sebelah kiri, ataupun bisa memberikan umpan terobosan bagi Marcus Rashford di depan. Nah, seperti kita membahas perakiraan formasi dari Manchester United ini lebih beragam gitu, karena kita tahu juga pemainnya juga lebih banyak yang tidak bisa bermain gitu. Nah, ini dari formasi yang bisa dibilang apa adanya ini, apakah Mourinho akan fokus pada melawan Tottenham ini, apa akan menyimpan
Iya, pemainnya nanti? pemain-pemainnya yang sudah pasti Pogba tidak dimainkan, sehingga ada beberapa pemain lagi yang memang tidak dipasang. Jesse Lingard juga tidak dibawa juga di pertandingan kali ini, sehingga otomatis Mourinho mengatakan dia ingin rotasi, sehingga ini rotasi betul-betul dilakukan. Tapi untuk melihat materi yang kita lihat di sini sekarang, kecuali Tuan CB yang di posisi bek kanan, saya rasa semua pemain di sini punya pengalaman yang cukup panjang juga di Premier League. Mata pemain yang sudah malam melintang juga di Premier League, ada Rooney, Rashford memang masih baru, tapi Martial juga masih baru, tetapi jam terbang mereka cukup banyak di Premier League musim ini, sehingga saya rasa komposisi seperti ini akan membuat mereka juga sulit dikalahkan, walaupun kita lihat mereka bukan tim inti mereka, tetapi tetap akan sulit dikalahkan oleh Tottenham Hotspur. Oke, baiklah, untuk prediksi skor dari pertandingan malam ini, Tottenham melawan Manchester United. Kira-kira siapa pemenangnya? Ya, saya rasa Spurs akan tetap menang, tapi dengan skor yang bisa dibilang cukup tipis ya. Mereka tidak akan menang besar, tapi menang cukup tipis. 2-1? 1-0? 1-0 atau 2-1. 1-0 untuk Tottenham ya. Baiklah, kita akan menanti seperti apa nih pertandingan nanti malam. Tottenham melawan Manchester United. Terima kasih Bung Sabtu Hariwara Jasa atas kunjungannya di CNN Indonesia.